Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan kami untuk presentasi pada tugas mata kuliah manajemen keuangan syariah. Pada presentasi kali ini, topiknya adalah instrumen investasi keuangan syariah, yaitu saham, suku, dan reksadana. Next. Nah, sebelum kita lanjut pada topik, izinkan dulu pada kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama saya, Maulana Khalis. Nanti dilanjut lagi dengan Fania Elvareta. Dan ketiga ada Rianti Novia Putri. Oke, ayo. Pada topik pembahasan ini, yang pertama kita membahas tentang saham syariah, yaitu pengertian, jenis, terus cara investasi, tingkat keuntungan dan risiko, dan termasuk contoh produknya tersebut. Dan kedua, ada suku. Ada juga pengertian, jenis-jenis, cara investasi, tingkat keuntungan dan risiko, dan juga contoh produknya. Sama juga dengan ketiga, reksadana syariah. Pengertian, jenis-jenis, cara investasi, tingkat keuntungan dan risiko, dan contoh produk. Pada keempat, tabel kelebihan dan kekurangan, yaitu saham, sukuk, dan reksadana tersebut. Next. Yaitu yang pertama, pengertian saham syariah. Saham syariah adalah jenis investasi dalam bentuk modal bagi perusahaan dan yang kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Pada dasarnya, pertimbangan saham syariah biasanya dipilih karena memberikan keyakinan pada investor bahwa keuntungan dari dana yang dikelola tidak mengandung riba. Nah, ini jenis-jenis saham syariah. Yang pertama, saham berbasis syariah. Saham yang berbasis syariah merupakan saham dari perusahaan yang sudah menyatakan diri sebagai perusahaan syariah sejak awal pendiriannya. Pernyataan ini tergantung di dalam anggaran dasar rumah tangga. Dan kedua, saham yang sesuai prinsip syariah. Saham yang sesuai prinsip syariah merupakan saham dari perusahaan yang memenuhi kriteria untuk menjadi saham syariah sebagai ketentuannya diatur oleh OJK. Cara investasi saham syariah, yaitu pemodal atau investor ke perusahaan efek, lalu dia membuka rekening di perusahaan efek tersebut. Nah, selanjutnya dia ada 2 tahapan lagi. Biasanya dia kalau tidak mencari teman atau yang bisa disebut dengan broker di sana, atau dia bisa transaksi sendiri dengan online system. Biasanya kalau dia dengan pakai broker, dia itu bakalan menyuruh atau ya bisa dikatakan dengan menyuruh si broker ini untuk mengelola keuangan dia untuk menjadi di mana perusahaan yang akan dia beli saham syariah itu tersebut. Dia broker ini membantu si pemodal yang tadi. Untuk yang transaksi sendiri dengan online system, dia dengan meriset semuanya sendiri, lalu dia bakalan membeli saham di mana yang dia riset itu, yang dia yakini, yang bisa dia peroleh keuntungan dengan modal, dengan keuntungan tanpa ada riba. Itu cara investasi saham syariah. Mungkin seperti itu. Next. Nah, tingkat keuntungan dan resiko saham syariah. Resikonya tidak mendapatkan dividen. Dan kedua, potensi loss dari selisih rugi antara harga jual dan beli. Dan ketiga,
perusahaan bangkrut dan menerima hasil pembagian likuiditas terakhir kali. Itu risikonya. Namun dalam keuntungan, memiliki hak ikut serta dalam RUPS dan diakui sebagai pemilik perusahaan. Yang kedua, memiliki hak untuk menerima dividen dari setiap saham yang dimiliki. Untuk yang ketiga, potensi gain dari selisih untung antara harga jual dan beli. Next. Contoh produk saham syariah. Produk saham perbankan adalah PT BRIS. Saham perusahaan ini berasal dari penggabungan 3 bank syariah plat merah milik pemerintah, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah, di mana segmen pasarnya berfokus pada retail, korporasi, dan UMKM. Dan kedua, produk saham pertambangan adalah PT Aneka Tambang, TBK. Perusahaan ini merupakan perusahaan logam dan pertambangan yang terdiversifikasi dan terpadu vertikal. Selain beroperasi di Indonesia, Antam juga memiliki pelanggan di Eropa dan di Asia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, dan pemasaran biji nikel, nikel, emas, perak, bauksit, batu bara, dan logam mulia lainnya. Mungkin itu contoh produk dari saham syariah. Dan lanjut lagi sama dari teman saya, dipersilakan. Selanjutnya topik pembahasan yang kedua, sukuk. Pengertian sukuk secara bahasa, sukuk dari kata sak atau tunggal yang berarti sertifikat, instrumen legal, cek atau akte. Secara definisi, sukuk diartikan sebagai dokumen yang mencerminkan sebuah kesepakatan yang memberikan informasi mengenai kewajiban dan hak antara pihak-pihak yang berkontrak. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2004, sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang sukuk yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya jenis-jenis sukuk. Jenis sukuk dari pihak yang menerbitkan ada dua. Yang pertama, sukuk korporasi merupakan sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan guna memperoleh pendanaan yang diinginkan. Yang kedua, sukuk negara merupakan sukuk yang diterbitkan oleh sebuah negara. Jenis sukuk berdasarkan akad. Yang pertama, agensi menggunakan akad wakalah. Yang kedua, jual beli menggunakan akad murabahah, salam, dan istisna. Yang ketiga, sewa menggunakan akad ijaroh. Yang keempat, kerjasama menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya, cara investasi sukuk. Alur operasionalnya dimulai dari emiten yang menerbitkan sukuk, yang nantinya akan dibeli oleh investor sebagai tanda kepemilikan atas underlying aset. Underlying aset ini maksudnya adalah aset yang dijadikan objek atau dasar penerbitan sukuk sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian, investor akan menyerahkan dana sukuk kepada emiten. Selanjutnya, emiten akan memberikan imbal hasil dan mengembalikan dana sukuk berupa manfaat yang diperoleh atas penyertaan pada proyek sewa-menyewa atau jual-beli atas aset. Nah, underlying aset ini bisa berupa aset berwujud tertentu, nilai manfaat atas aset berwujud tertentu, jasa yang sudah maupun yang akan ada, aset proyek tertentu, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, tingkat keuntungan dan risiko sukuk. Tingkat keuntungan sukuk retail dapat diteruskan di perdagangan pasar sekunder yang mampu memberikan potensi imbal hasil yang lebih besar. Namun, sukuk tabungan menetapkan sistem floating with floor, artinya meski BI 7-day reverse repo rate mengalami penurunan,
Imbal hasil yang ditetapkan adalah imbalan minimal. Sebaliknya untuk sukuk retail mendapatkan risiko kerugian jika penjualan di pasar sekunder mengalami capital loss. Selanjutnya risiko sukuk. Risiko yang pertama ini risiko likuiditas. Risiko ini terjadi di pasar sekunder pada saat investor tidak mudah menjual kembali sukuk dengan harga yang wajar di pasar sekunder. Nah, yang kedua, risiko pasar. Risiko ini terjadi karena pergerakan faktor-faktor pasar yang merugikan perusahaan dan perubahan nilai sukuk. Biasanya terjadi pada sukuk akad kerjasama. Yang ketiga, risiko imbal hasil. Merupakan perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan perusahaan kepada investor sukuk. Yang keempat, risiko terkait aset. Aset yang menjadi underlying sukuk tidak beroperasi seperti yang diharapkan. Risiko gagal bayar, kegagalan perusahaan dalam melakukan pembayaran saat jatuh tempo. Biasanya terjadi karena dampak memburuknya kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, contoh produk sukuk. Yang pertama, sukuk negara retail seri SR009. Sukuk ini menggunakan akad ijaroh dengan tujuan untuk membiayai proyek infrastruktur yang lagi dibangun oleh pemerintah di beberapa daerah. Sukuk ini memberikan kupon sebesar 6,9% per tahunnya dan dijual sebesar 1 juta per unit dengan minimal pembelian 5 juta rupiah dan maksimal 5 miliar. Contoh produk yang kedua, sukuk mudoroba Adira Finance. Sukuk ini merupakan contoh sukuk korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan Adira Finance melalui PT Adira Dinamika Multi Finance. Sukuk ini diterbitkan untuk mengembangkan aktivitas pembiayaan Adira Finance dalam penambahan modal dan menjalankan bisnis perusahaan. Ini akan dijelaskan oleh Rianti. Selanjutnya yaitu reksadana syariah. Yang pertama, pengertian reksadana syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI, reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sahib amal, maupun antara manajer investasi sebagai sahib amal dengan pengguna investasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis reksadana syariah. Yang pertama, jenis-jenis berdasarkan portofolio investasinya. Yang pertama, reksadana saham syariah atau equity fund. Adalah reksadana syariah yang menggunakan saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek untuk membentuk portofolio investasi. Selain hasil dari capital gain, efek saham juga memberikan hasil lain berupa dividen reksadana. Yang kedua, ada reksadana sukuk atau sukuk fund. Adalah reksadana syariah yang menggunakan sukuk atau obligasi untuk membentuk portofolio investasi. Yang ketiga, ada reksadana berimbang atau balance fund, yaitu reksadana syariah yang terdiri dari sekuritas yang berasal dari kombinasi antara jenis sekuritas yang memiliki tingkat resiko dan keuntungan yang tinggi dengan jenis sekuritas yang memiliki tingkat dan risiko keuntungan yang rendah. Keempat, ada reksadana indeks atau exchange trade fund, yaitu jenis reksadana syariah yang berusaha mengikuti pergerakan indeks tertentu, misalnya mengikuti Jakarta Islamic Index atau JII. Maka keuntungan dan kerugian investor bergantung pada naik turunnya JII. Selanjutnya,
Reksadana syariah pasar uang atau money market fund adalah reksadana syariah yang menggunakan produk-produk pasar uang syariah dalam pembentukan portofolio reksadana syariah. Selanjutnya, reksadana syariah pendapatan tetap atau fixed income fund adalah reksadana syariah yang tetap dapat menggunakan sukuk sebagai jenis sekuritas atau bisa dikombinasi dengan produk pasar uang syariah yang dihimpun sebagai portofolio reksadana syariah. Yang terakhir, reksadana properti atau real estate investment trust adalah reksadana syariah yang menggunakan aset dalam bentuk properti sebagai jenis sekuritas yang digunakan dalam pembentukan portofolio. Dalam hal ini, manajer investasi dapat mengelola dana investor untuk membeli aset dan diperjualkan kembali dengan tujuan investasi atau sekedar disewakan. Yang kedua, ada jenis berdasarkan sifat operasionalnya. Yang pertama, reksadana tertutup atau closed-end investment funds, yaitu jenis reksadana syariah di mana perusahaan penerbit reksadana syariah tidak dapat membeli unit-unit reksadana syariah yang telah dibeli oleh para investor reksadana syariah. Yang kedua, reksadana terbuka atau open-end investment fund, yaitu sebaliknya, jenis reksadana syariah yang dimana perusahaan penerbit dapat membeli unit-unit reksadana yang telah dibeli oleh investor. Cara investasi reksadana syariah yang pertama, individu atau institusi yang berperan sebagai investor menyerahkan dananya untuk diinvestasikan ke reksadana. Lalu manajer investasi sebagai pengelola investasi aset menjalankan proses investasi berdasarkan kebijakan investasi yang sudah disetujui oleh investor di prospektus reksadana. Memilih dan memutuskan mana saham, obligasi, dan deposito surat berharga yang akan dibeli. Selanjutnya, bank kustodian yang bertanggung jawab untuk mengurus segala proses investasi investor, mulai dari administrasi, mengawasi prosesnya, dan menjaga aset reksadana. Next one. Selanjutnya, ada tingkat keuntungan dan risiko reksadana syariah. Tingkat keuntungan reksadana syariah yang pertama, return reksadana pendapatan tetap memberikan kepastian imbal hasil atau tidak sefluktuatif saham. Namun kepastian return tersebut berimplikasi pada tingkat return yang tidak setinggi saham. Lalu return reksadana campuran berada di tengah-tengah antara saham dan pendapatan tetap. Resikonya pun mengikuti berada di antara kedua instrumen tersebut. Yang ketiga, return reksadana pasar uang syariah ini paling aman di antara jenis lainnya. Namun karena paling aman, return jenis reksadana ini yang paling kecil. Lalu risiko. Pertama, risiko yang berhubungan dengan kondisi keuangan. Yang pertama, penurunan nilai NAB reksadana syariah yang diakibatkan oleh penurunan nilai sekuritas, baik berupa penurunan nilai saham, sukuk, dan lainnya. Yang kedua, risiko likuiditas yang dialami oleh manajer investasi apabila investor memilih untuk menjual kembali sejumlah unit reksadana syariah yang dimiliki. Ketiga, risiko wan prestasi karena sekuritas yang dihimpun dalam portofolio reksadana syariah tidak dapat melaksanakan kewajiban keuangan kepada investor seperti mengalami kegagalan pembayaran. Yang keempat, risiko atas perubahan aturan yang dilakukan oleh regulator atau otoritas terkait, yang tentunya dapat menimbulkan ketidakpastian bisnis. Yang kedua, risiko yang berhubungan dengan aspek kepatuhan produk reksadana terhadap syariah. Manajer investasi yang berkoordinasi dengan DPS dalam memilih sekuritas yang dihimpun menjadi
portofolio harus dapat memastikan bahwa sekuritas yang dipilih telah memenuhi aspek kepatuhan syariah. Contoh produk reksadana syariah yang pertama, atas nama Bahana Liquid Syariah kelas G. Tujuan investasinya untuk menghasilkan tingkat pengembalian optimal melalui investasi pada instrumen syariah pasar uang dan efek syariah pendapatan tetap yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia. NAB per unitnya sebesar Rp1.047. Kebijakan investasi ini 100% pada instrumen syariah pasar uang. Periode investasi ini 1 tahun atau jangka pendek. Yang kedua, contoh produk reksadana syariah atas nama Afris Equity Amar Syariah. Jenis reksadana ini reksadana saham bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang dengan titik berat investasi pada efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum di Indonesia dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Kebijakan investasi ini minimum 80% dan maksimum 98% pada efek syariah bersifat ekuitas. Yang kedua, minimum 0% dan maksimum 20% pada surat berharga syariah negara atau sukuk. Yang ketiga, minimum 2% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang syariah atau deposito. NAB per unit produk ini sebesar Rp795. Dan pembelian awal Rp500.000 dan pembelian selanjutnya bisa Rp100.000. Next. Selanjutnya, tabel kelebihan dan kekurangan saham, sukuk, dan reksadana. Yang pertama, sifat instrumen. Sifat instrumen dari saham, penyertaan modal atas suatu perusahaan. Sedangkan sukuk, penyertaan kepemilikan atas aset tertentu, dan reksadana berupa portofolio efek. Yang kedua, resiko saham dan reksadana tinggi dan sukuk rendah. Jaminan pemerintah, saham dan reksadana tidak memiliki jaminan pemerintah, sedangkan sukuk dijamin pemerintah 100%. Dan yang keempat, jenis penghasilan. Jenis penghasilan dari saham yaitu bagi hasil, dividen, dan capital gain. Sukuk berupa imbalan, bagi hasil, dan margin. Sedangkan reksadana berupa bagi hasil dan capital gain. Yang kelima, tujuan. Tujuan dari saham dan reksadana berupa return yang tinggi, sedangkan sukuk, return dan socially responsible investment. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.